Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bribka Suyono, masih di channel Suyono Listrik, channel edukasi dan motivasi sembuh dari anxiety, psikosomatis, dan asam lambung berdasarkan pengalaman yang saya alami. Apa kabar Anda semua? Saya tetap doakan semoga Anda sehat jasmani maupun jiwani dan segera lepas dari anxiety, psikosomatis maupun asam lambung. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe ya, jangan ditonton saja. Dan yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Langsung ke topik saja. Psikosomatis itu sakit pikiran ya. Saya ulangi lagi, tetap saya ulangi lagi, psikosomatis itu sakit pikiran. Kalau Anda belum merasakan yang seperti saya, nanti akan saya ungkapkan. Berarti Anda belum parah ya. Belum parah. Cepat untuk bisa bangkit ya, kalau Anda belum merasakan seperti saya. Oke, saya akan langsung bercerita. Sebenarnya gejala-gejala psikosomatis yang saya alami itu sudah lama ya. Tapi saya tidak tahu karena kurangnya edukasi, kurangnya ilmu tentang sakit pikiran begitu. Di tahun 2016 saya itu sudah merasakan yang namanya yaitu sering seperti masuk angin, asam lambung sering naik, terus dada berdebar ya, napas seperti pendek. Itu sudah lama sebenarnya, tetapi ya itu karena saya kurang edukasi, kurangnya ilmu ya, saya tidak tahu gitu ya. Tetapi sensasi-sensasi tersebut seperti kelayangan, sempoyongan, saya sudah merasakan itu di 2016 ya. Tetapi tidak mengganggu ke fisik saya. Saya masih kuat untuk bekerja, masih kuat untuk olahraga. Lari masih kuat saya, badminton masih kuat. Belum mengganggu ke fisik saya ya. Tetapi sudah mengganggu ke tidur saya begitu. Dulu saya di 2016 itu tidur itu ya, kalau sudah bangun, misalnya saya jam 8 tidur, terus jam 1 bangun, itu sudah tidak bisa tidur lagi. Itu. Dan itu saya biarkan terus-menerus sensasi itu. Sampai akhirnya saya terkena yaitu namanya serangan panik atau panic attack. Dan saya tidak tahu kalau itu serangan panik atau panic attack. Itu saya tidak tahu ya. Serasa jantung berdebar-debar, napas pendek, sensasi mau roboh, mau pingsan, kayak mau mati begitu. Saya tidak tahu itu panic attack atau apa. Setiap saya merasakan itu, saya ke UGD. Dokter bilang, ya hanya kecapean, bilangnya begitu. Kalau di tensi tinggi, ya ini tensinya karena tinggi, jadi serasa kayak sempoyongan, begitu. Dan itu saya alami berkali-kali, puluhan kali panic attack itu. Sampai akhirnya parah-parahnya saat saya badminton ya. Selesai badminton, saya itu merasakan kayak ada serangan jantung gitu. Jantung berdebar, napas pendek, terus seperti kayak gugup saya. Duh, kenapa ini? Kenapa ini? Kayak seperti orang gila saya itu. Ya, kayak seperti orang gila lah begitu. Terus saya paksa untuk pulang ya. Saya pulang, setelah saya pulang itu berkelanjutan terus. Berkelanjutan terus, akhirnya saya opname di rumah sakit dan dokter menyatakan saya itu hipertensi sama yaitu vertigo begitu. Nah, setelah itu berlangsung terus, saya akhirnya berobat yaitu ke dokter saraf. Dikasih obat vertigo, dikasih obat itu masih aja yang sempoyongan, kelayangan, tidak bisa tidur. Dikasih obat tidur pun saya nggak berhenti tidur karena apa? Saya takutnya nanti nggak bangun lagi begitu. Nah, setelah itu berlangsung lama, saya sudah shopping dokter sana sini. Nah, disitulah saya merasa akhirnya bahwa sakit saya ini tidak akan bisa disembuhkan.
Dan dari sekian dokter yang saya datangi, hanya satu dokter umum yang menyarankan saya untuk ke psikiater, karena beliau menganggap sakit saya ini bukan sakit fisik gitu. Tapi saya tidak mau. Kenapa? Saya tidak gila, Dok. Saya tidak orang gila, saya bilang gitu. Duh, bukannya ke psikiater itu bukan orang gila, tetapi itu gangguan psikis begitu. Tapi saya tidak, tetap bersikukuh, saya tidak mau gitu. Ya itu sampai akhirnya badan saya lemah, jalan 100 meter itu sudah tidak kuat saya. Ingat, jalan 100 meter tidak kuat, tidak berdaya. Berdiri mau ke kamar mandi aja nggak berani. Saya takut di kamar mandi. Saya juga tidak tahu kenapa saya takut di kamar mandi, karena saya pernah mengalami panic attack di kamar mandi. Dan setelah itu kalau saya pergi ke kamar mandi, saya itu sudah takut, pintu itu tetap saya buka. Kalau saya pergi ke mana-mana di WC umum, kamar mandi umum, itu saya lihat dulu ventilasinya lengkap atau tidak, banyak atau tidak, pintu tidak saya kunci begitu ya. Saya suruh nungguin istri saya di situ atau teman saya gitu. Takutnya kalau pintu saya kunci nanti saya pingsan, tidak ada yang tahu begitu ya. Itu berlangsung lama. Jadi parah-parahnya saya itu adalah di awal 2018. Awal 2018 itu parah-parahnya. Sebelumnya itu sebenarnya saya sudah merasakan begitu. Nah, ini terus berjalannya waktu, saya pernah mengalami yaitu yang namanya ya sempoyongan keliengan, itu pasti ada. Saya yakin Anda juga merasakan itu. Tetapi kalau Anda sempoyongan keliengan, sensasi yang lain Anda rasakan, tetapi fisik Anda masih kuat, ya masih kuat olahraga, masih kuat jogging, jalan, lari, pokoknya masih kuat lah, masih kuat ngangkat-ngangkat berat, itu Anda belum parah ya. Saya nyatakan belum parah. Karena saya setelah itu saya ngangkat barang berat saja itu dada sudah tuk gitu. Saya jalan kaki 100 meter aja itu sudah dada sudah berdebar-debar, napas pendek, takut begitu. Mata saya sudah buram ya, buram. Sampai saya pergi dokter mata, tidak ada apa-apa dengan mata saya, hanya biasa faktor usia begitu katanya. Saya juga sampai bingung ya. Terus saya sudah berasa di alam lain, seperti di dunia lain, seperti di alam mimpi. Terus merasa bukan diri saya sendiri, seperti ada bisikan, melihat sesuatu yang sebenarnya itu mungkin tidak ada, ya begitu. Ya itulah yang namanya halusinasi. Saya sudah sampai mencapai ke puncak itu. Kalau Anda belum merasakan yang seperti saya ini ya berarti Anda belum parah. Kalau fisik Anda masih kuat, Anda belum parah. Hanya gangguan kecemasan. Anda hanya mengalami gangguan kecemasan, mungkin dikarenakan karena asam lambung Anda begitu. Akhirnya mengalami gangguan kecemasan. Selama Anda masih mengalami asam lambung dan mengalami akhirnya anxiety disorder atau gangguan kecemasan yang berlebihan, tetapi fisik Anda masih kuat, itu belum parah Anda. Belum parah. Sembuhnya itu gampang sekali itu. Karena saya sudah survei sama orang-orang yang mengalami itu hanya asam lambung dan cemas. Setelah asam lambungnya itu sembuh, kecemasannya itu sudah hilang begitu. Tetapi yang saya rasakan, saya asam lambung itu sudah sembuh. Saya sudah doyan makan, berat badan saya nambah, tetapi sensasi itu masih saya rasakan gitu. Nah, disitulah parah-parahnya ke tahap halusinasi. Kalau Anda belum yang namanya ke tahap halusinasi, terus badan Anda lemah, tidak berdaya sama sekali seperti saya, Anda berarti belum parah gitu ya. Anda tidak perlu berkecil hati. Terus apabila Anda sudah merasakan yang seperti saya ini ya, sudah sampai mencapai puncak halusinasi, penyembuhannya itu adalah dengan penyembuhan diri Anda sendiri, yaitu itu ya, dari pikiran Anda sendiri. Kekuatan pikiran Anda lah yang bisa menyembuhkan gitu. Kenapa penyembuhan saya sangat unik? Ya, karena yang diajarkan pada saya penyembuhannya unik, harus olah nafas. Saya harus meminta bantuan udara begitu, memanfaatkan udara.
Supaya apa? Begini ya, psikosomatis. Yang sering Anda kelingan, sempoyongan, sering pusing. Itu harus Anda tahu. Itu otak kekurangan oksigen. Ya. Terus Anda selalu cemas. Otak itu tegang. Ya. Kalau otak itu tegang, otomatis saraf-saraf Anda tegang. Pasokan darah dan oksigen ke otak itu berkurang. Gitu. Makanya saya tidak henti-hentinya menganjurkan Anda untuk yang namanya olah nafas. Begitu. Ya unik sekali. Yang namanya IDM, istighfar, zikir, meditasi. Yang 3O, olah rasa, olah nafas, olahraga. Ya memang unik. Mungkin beda dari yang lain penyembuhan saya. Karena saya sudah parah. Tidak asam lambung saja ya. Penyebabnya tidak asam lambung saja. Penyebabnya udah yang udah pikiran-pikiran saya yang dulu, karena seorang pemikir dan sebagainya pernah saya ungkapkan di situ. Kalau badan Anda masih kuat, ya, masih kuat bekerja, masih kuat ngangkat-ngangkat, itu Anda hanya mengalami gangguan kecemasan. Ya. Kalau cemas itu wajar, yang tidak wajar adalah gangguan kecemasan. Kalau Anda hanya mengalami gangguan kecemasan, hanya menatap pola pikir saja, itu saya yakin sudah bisa sembuh. Ya, kalau Anda sudah mendapatkan edukasi yang seperti ini, apalagi Anda sudah menemukan channel-channel YouTube yang membahas tentang asam lambung, psikosomatis, anxiety. Kalau saya dulu tidak. Setelah saya parah-parahnya, terus saya sudah medical check up lengkap, dinyatakan saya sehat, terus saya dinyatakan kena psikosomatis, anxiety, akhirnya saya baru buka cari-cari YouTube apa itu psikosomatis, anxiety. Disitulah saya mendapat edukasi. Oh ternyata ini, ternyata ini. Dan saya dibantu terus terang oleh seorang mentor maupun motivator saya. Begitu ya. Jadi kalau Anda sudah merasakan yang seperti saya, yang sudah kehalusinasi, badan Anda lemah, sudah Anda harus melakukan penyembuhan setidaknya seperti saya. Begitu ya. Yaitu apa? Yaitu olah rasa, olah nafas, olahraga. Olahraga itu sekuat Anda, jalan kaki sekuat Anda, sudah. Terus Anda bisa yoga, atau Anda bisa pelenturan sendiri. Misalnya melenturkan saraf-saraf Anda dengan duduk, kalau tidak bisa dengan berdiri. Misalnya tarik begini, begini, gini. Nah, sampai otot-otot itu ketarik. Terus Anda bisa meluruskan kaki Anda kayak ini, ya. Terus begini. Nah, itu harus kendor, ya. Saraf-saraf Anda harus kendor. Kalau saraf Anda tidak kendor, pasokan oksigen, pasokan darah ke otak itu akan minim sekali gitu. Ya, sebelum Anda seperti saya cepat bangkit. Tatap pikir Anda ya, olah pikir Anda ya. Ngolah pikir gitu. Mumpung belum terlambat ya. Jangan seperti saya begitu. Jangan seperti saya. Saya ingatkan lagi, jangan seperti saya. Kalau orang bisa sembuh dengan cepat, asam lambungnya sembuh dan kecemasan hilang, itu berarti hanya menderita yaitu anxiety disorder atau kecemasan yang berlebihan, gangguan kecemasan. Kalau sudah ke gejala-gejala psikosomatis, karena gejala-gejala psikosomatis itu banyak sekali ya, sampai orang menyebutnya 1001 sensasi dan sebagainya. Ya itu tidak salah karena saking banyaknya begitu. Begitu ya, yang penting fisik Anda tidak lemah, gitu aja. Kalau fisik Anda tidak lemah, itu cepat sekali Anda untuk bangkit gitu. Tetapi kalau fisik Anda sudah lemah, loyo, tidak bertenaga, jalan aja sudah tidak kuat, takut mandi di kamar mandi itu, terus sudah kehalusinasi, mata buram, seperti mendengar bisikan, seperti di alam lain, di dunia lain, seperti merasa tidak diri sendiri. Nah, itu Anda harus ikuti saran dari saya ya. Terserah mau Anda ikuti atau enggak, yang penting saya menyampaikan, karena ini adalah beban moral saya untuk menyampaikan, untuk berbagi kepada Anda semua ya. Biar ilmu ini tidak berhenti di saya saja, yaitu penyembuhan saya melalui yaitu bantuan oksigen. Selain kita harus yang namanya ikhtiar ya, ikhtiar yang lain, ikhtiar insani dan ilahi ya.
memang Allah yang menyembuhkan, tetapi tidak serta-merta Anda diam terus dengan sendirinya sembuh. Oh tidak, ya. Anda harus berusaha, berikhtiar, ya, berdoa, ikhtiar insani dan ilahi. Anda harus lakukan yang namanya olah nafas, meditasi. Emang penyembuhan saya itu unik begitu. Mungkin beda dengan yang lain, iya beda. Gitu. Karena mentor saya juga beda, motivator saya juga beda gitu. Oke, mungkin hanya itu saja. Jadi kalau fisik Anda belum terganggu, belum lemah, berarti Anda belum parah. Cepat untuk bangkit gitu. Saya yakin itu. Karena saya ngomong begini berdasarkan pengalaman saya, yaitu yang saya alami. Gitu ya. Nah, semoga Anda tidak bosan dengan apa yang saya sampaikan. Semoga Anda tidak bosan melihat saya. Ya, karena saya punya beban, yaitu beban moral untuk menyampaikan sebuah ilmu yang saya pelajari, yang saya lakukan, yang alhamdulillah dan sampai sekarang alhamdulillah saya sudah fit. Walaupun kalau saya sakit masih ada cemas, itu wajar. Cemas itu wajar. Yang penting cemas itu tidak berkelanjutan atau menjadi gangguan kecemasan gitu ya. Oke. Kalau ada yang Anda tanyakan, silahkan tinggalkan di kolom komen gitu. Salam sehat dari Bribka Suyono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.